Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Dan hari ini kita masih bisa mengikuti pengajian, mendengarkan pengajian. Semoga kita selalu dimasukkan kepada golongan abdan syakura. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikut dan pengikut dari pengikutnya, hatta kita semuanya sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang dua nasihat yang berkaitan dengan pergaulan. Ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar." Alaikum bimujalasatil ulama', kalian harus bergaul dengan para ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan kalian juga harus mendengarkan perkataan hukama. Jadi inilah dua nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus gaul itu dengan para ulama. Yang kedua, kita harus mendengarkan perkataan hukama. Kenapa demikian? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, fa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan al-qalba, yaitu hati, al-mayyita yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa artinya? Artinya cahaya hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi hati kita ini akan hidup, yang tadinya mati, dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyitata, sebagaimana Allah menghidupkan al-arda, tanah di muka bumi ini, al-maitata, yang sudah mati, bima'il matari, dengan air hujan. Jadi air hujan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan hujan turun, yang tadinya tandus
alhamdulillah biasanya menjadi subur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Bergaulah bersama para tokoh dan bertanyalah kepada ulama, serta bersahabatlah dengan orang-orang bijak. Dalam riwayat lain disebutkan, bergaulah dengan para ulama, bersahabatlah dengan orang-orang bijak, dan bersahabatlah dengan para tokoh. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ulama itu terdiri atas 3 golongan. Yang pertama, ulama yang menguasai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ulama kategori ini adalah mereka yang banyak mengeluarkan fatwa yang terkait dengan masalah hukum. Golongan yang kedua adalah ulama yang menguasai ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau ilmu ma'rifat. Mereka kerap disebut hukama, yaitu orang-orang alim yang serius pada upaya perbaikan akhlak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hati mereka selalu bersinar oleh ma'rifatullah dan jiwa mereka tercerahkan oleh keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga adalah ulama yang menguasai 2 hal di atas. Biasanya disebut dengan al-kubara. Saudara-saudara, sesungguhnya bergaul dengan para ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, itu mampu membentuk keluhuran jiwa, bahkan terkadang kerlingan mata mereka lebih bermanfaat dari ucapan. Jika seseorang yang dengan kerlingannya saja ia memberi manfaat, ucapannya pasti lebih jauh bermanfaat. Dikisahkan bahwa Imam As-Suhrawardi pernah berkeliling di sekitar Masjid Al-Khaif di Mina sambil menatap wajah setiap orang yang ditemuinya. Dia ditanya tentang sikapnya itu. Dia pun menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang apabila mereka memandang orang lain, mereka dapat memberikan rasa bahagia. Itulah yang aku harapkan. Nabi SAW bersabda, akan datang suatu zaman pada umatku, saat itu umatku lari dari para ulama dan fuqaha. Lalu Allah akan menimpakan kepada mereka cobaan berupa 3 macam musibah. Pertama, Allah akan mencabut keberkahan rezeki mereka. Kedua, Allah akan angkat penguasa zalim untuk mereka. Ketiga, mereka akan keluar dari kehidupan dunia ataupun meninggal tanpa membawa iman. A'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, demikianlah 2 nasihat yang bisa disampaikan yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad, dari satu hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa kita dalam hidup ini harus selalu dekat dan bergaul dengan para ulama, dan kita harus banyak mendengarkan kalam-kalamnya
perkataan-perkataannya para hukama. Semoga dengan kita melaksanakan dua nasihat tersebut, hati kita yang sudah mati bisa bercahaya kembali, bisa hidup kembali dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Bagaikan bumi, bagaikan tanah yang sudah tandus, tapi bisa subur kembali dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa jadi subur. Saudara-saudara, terakhir mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada dalam penyampaian ini kata-kata yang kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.